Program Makan Bergizi Gratis atau MBG resmi dimulai hari Senin 6 Januari 2025 di 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Target utama program MBG adalah kelompok-kelompok yang rentan terhadap masalah gizi seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta pelajar di sekolah maupun santri di pesantren. Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan 82 juta jiwa dari berbagai kelompok masyarakat akan menerima manfaat dari program ini pada periode 2024 hingga 2029. Ironinya, dalam setahun pelaksanaan program MBG itu butuh anggaran 420 triliun rupiah dan cuma cukup sampai Juni 2025. Itu bagaimana bisa sampai 4 tahun coba? Akan berapa triliun lagi APBN bakal boncos hanya buat membiayai program ambisius itu? Yakin ini bisa jalan konsisten dan merata? Yakin ini bisa sesuai ekspektasi penerima manfaat? Bukannya mau pesimis ya kawan, inilah program MBG ini terasa belum siap dari berbagai sisi. Hasilnya banyak yang kecewa. Tapi ini sekedar informasi saja ya, beredar di sosial media X cuitan sebuah akun yang menyebut jika mau jadi vendor MBG ini modalnya sekitar 3 miliar, kebutuhan 3.500 porsi per hari, harganya 10.000 belum pajak, udah gitu pembayaran tunggu 3 bulan. Bahkan ini tuh diibaratkan dengan narasi margin setipis tisu, risiko setebal wagyu. Karena mempertanyakan usaha rakyat segmen yang mana yang mau berani ngambil atau jadi vendor program MBG ini. Wah, makanya nggak heran di sejumlah daerah program ini banyak yang diundur dan ada juga yang batal dijalankan dengan berbagai alasan. Aduh. Kacau balau terhadap program makan bergizi gratis ini dirasakan oleh sejumlah pihak. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Anwar Abbas menyarankan program itu dibatalkan ketimbang ada diskriminatif ke anak sekolah swasta. Menurutnya program tersebut tidak merata karena masih banyak sekolah madrasah dan pondok pesantren belum menerimanya. Jika pemerintah tidak sanggup, Anwar menyarankan program MBG diberikan ke anak yang kurang mampu saja. Kalau enggak berani menyesuaikan semuanya, batalkan. Kalau didiskriminasi ya dibatalkan saja. Kalau misalkan alasannya enggak ada uang, ya batalkan saja. Program unggulan ini diharap bukan sekedar semboyan apalagi omon-omon. Karena itu kerja nyata ini perlu diapresiasi agar sukses baik dalam bentuk perencanaan maupun pelaksanaan. Bukan tanpa sebab, karena program ini melibatkan dana yang sangat besar sehingga harus memiliki aturan main yang jelas dan disertai sanksi bagi pelanggarannya. Ya maklum aja kalau ada anggaran besar, tikus-tikus korupsinya juga banyak yang berkumpul. Jadi harus dijagain banget itu biar nggak bocor dan nggak digerogoti. Kekecewaan juga datang dari sejumlah siswa di Jakarta misalnya. Salah satu sekolah yang belum ada program MBG adalah SMA Negeri 14 Jakarta Cililitan, Jakarta Timur. Salah seorang siswa kelas 12, Nakta Raga, mempertanyakan penting atau tidaknya program tersebut. Ia mengaku kurang percaya terhadap kualitas makanan bergizi dari pemerintah itu yang dilihat dari media sosial atau berita yang ada. Di sini memang belum ada, cuma kalau menurut aku program ini sebenarnya buat kita perlu enggak perlu sih. Duh, ini bagaimana itu? Di Jakarta saja banyak sekolah yang belum dapat jatah MBG. Bagaimana yang di ujung timur dan barat sana beneran bakal sampai ke mereka? Pihak kantin di setiap sekolah juga ikut terdampak. Beberapa di antaranya khawatir bakal mengalami penurunan omset dagangannya. Seperti yang disampaikan Sakiam, penjual makanan ringan dan gorengan di kantin SD Negeri 11 Slipi, Jakarta Barat. Sakiam sudah berjualan di kantin sekolah selama 42 tahun. Meski merasakan ada penurunan perilaku jajan di kantin sekolah karena program MBG, tak membuatnya patah arang.
Omset yang ia peroleh per hari bervariasi. Pada hari-hari ramai, ia bisa mendapatkan hingga sekitar Rp300.000. Namun, biasanya uang yang ia hasilkan berkisar antara Rp150 hingga Rp200.000 per hari. Semuanya saya syukuri saja, alhamdulillah saja saya. Alhamdulillah ya Bu Sakiam, rezeki memang sudah ada yang atur ya Bu, dan gak mungkin salah pintu masuk. Kalau itu rezeki buat kita ya gak bakal kemana-mana. Tetap semangat ya Bu Sakiam ya. Kekacauan program makan bergizi gratis ini ternyata tidak hanya dirasakan di Jakarta dan sekitarnya. Di sejumlah daerah juga menemukan persoalan beragam. Di Salatiga misalnya, menurut Kepala Dinas Pendidikan atau Kadisdik Kota Salatiga, Nunuk Dartini mengatakan penyebab belum dimulainya MBG tersebut karena masih menunggu petunjuk pelaksanaan atau Juklak dan Juknis dari pemerintah pusat. Lah, kok bisa? Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY juga mengaku wilayahnya masih belum mendapatkan gambaran jelas terkait teknis pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan titik sasarannya belum diketahui. Kendala teknis juga terjadi di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Pelaksanaan program MBG terpaksa ditunda karena adalah masalah logistik atau alat memasak yang belum siap. Di Sragen, Jawa Tengah juga belum terlaksana, bahkan akan diundur selama sepekan dikarenakan belum adanya anggaran dari pusat sampai ke tangan mereka. Gubernur Sumatera Barat atau Sumbar Mahyildi mengaku keterbatasan pelengkapan dapur menjadi penyebab utama program makan bergizi gratis di provinsi setempat batal dilaksanakan atau diundur untuk sementara waktu. Alasannya masih sama dengan tempat lain, yakni belum siapnya perlengkapan yang mendukung program MBG. Aduh, bagaimana ini? Kalau koordinasinya juga kacau balau begini, bagaimana bisa jalan mulus ini program? Apalagi kan persiapan program ini sudah lama. Bahkan sampai ada tim termasuk Pak Prabowo melakukan studi banding ke sejumlah negara. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengharapkan semua pihak ikut berpartisipasi menyukseskan program makan bergizi gratis atau MBG. Ia secara tegas mengatakan masyarakat juga bisa melaporkan oknum atau siapapun yang diduga melakukan pelanggaran. Semua pihak harus mengikuti aturan dan ketentuan yang telah disusun dan ditetapkan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga menyatakan program makan bergizi gratis atau MBG dilakukan secara bertahap dan akan terus dievaluasi setiap pelaksanaannya. Iya Pak, iya. Rakyat Indonesia kan memang terkenal punya stok sabar paling banyak. Jadi ya harus banyak bersabar saja. Analis komunikasi politik Henry Satrio atau Hensat mengingatkan agar program makan bergizi gratis atau MBG harus dijalankan oleh pemerintah secara berkesinambungan. Bahkan ia berharap pemerintah tidak ragu untuk meminta bantuan kepada masyarakat baik dari sisi pembiayaan atau yang lainnya. Jadi kalau perlu bantuan rakyat Indonesia untuk mewujudkan makan siang gratis, pemerintah jangan ragu-ragu meminta tolong kepada rakyat. Berdasarkan data World Giving Index, Indonesia kedermawanannya nomor 1 di dunia. Duh, Bang Hensat, jangan gitulah Bang. Kita sebagai rakyat mendukung banget kok Bang. Termasuk kalau perlu kita urunan juga buat bayarin program pemerintah ini. Ini juga siap kok Bang. Kan Abang udah bilang kalau kita ini rakyat paling dermawan, termasuk ke pemerintahnya sendiri. Saya Restu Wulandari pamit dan jangan lupa untuk like, komen, share ya kawan. Inilah juga nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seru dan menarik di inilah.com. Saya Restu Wulandari, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.